Gandari tahu, calon suaminya buta setelah dengar Sangkuni marah-marah sama orang tuanya. Hal itu bikin Sangkuni sama orang tuanya kaget banget, karena Gandari ada di situ, dan semuanya jadi ragu-ragu. Sangkuni bilang perilaku Gandari ini artinya dia nggak setuju sama keputusan ayahnya. Lalu dia mengejar Gandari ke kamar. Sangkuni coba menghibur adiknya, katanya mau ke Hastinapura, jadi utusan buat batalin lamaran, dan siap kalau Hastinapura mau nyerang. Gandari bilang dia udah bermimpi terlalu jauh, dan sekarang impiannya hancur berkeping-keping karena tahu hal yang gak sesuai harapannya. Sangkuni kasihan banget sama yang dirasakan adiknya. Tapi Gandari minta kakaknya siap-siap ke Hastinapura lanjutin pernikahan, karena dia udah nerima. Dia ingetin Sangkuni tentang nilai yang diajarkan ayahnya. Kebahagiaan rakyat harus didahulukan. Sangkuni tetap gak bisa nerima meskipun adiknya udah setuju. Di kamar, Gandari nangis lihat keadaan dan takdir yang mau dia hadapi. Dia langsung ambil kipas coba matiin cahaya api yang ada. Sukda langsung mendekatinya tanya apa yang dia lakukan. Gandari bilang dia mau terbiasa sama kegelapan, biar bisa rasain apa yang dirasain suaminya. Lalu dia suruh Sukda pergi biarin dia sendirian. Sebelum pernikahan, di Hastinapura ada pesta yang seru banget. Destrarastra udah siap buat nikah dan juga siap jadi raja. Lalu ibunya datang kasih jimat khusus. Kemudian Destrarastra panggil Pandu tanya kelayakan dan kepantasannya. Hal itu bikin ibunya, Dewi Ambika, senang banget lihat kedua pangeran itu akur. Di ruang pernikahan Hastinapura, pesta tetap berjalan meriah sampai para anggota kerajaan datang. Duluan Bisma dan Vidura, terus diikuti Destrarastra dan Pandu, juga Satyawati, Ambika, dan Ambalika. Ratu Setiawati suruh prajuritnya jemput keluarga kerajaan Gandhara yang udah di wisma tamu. Seorang prajurit bilang udah ada utusan Gandhara yang ngomong putri Gandari lagi dirias, bakal datang dalam 2,5 jam. Setelah riasan selesai, Gandari suruh semua pelayan keluar biarin dia sendirian di kamar. Lalu dia berdiri lihat ke arah cermin, bayangin dirinya sendiri sama bayangannya. Kemudian dia dapat ide. Ambil seutas tali dari dalam kotak peti, sambil tangannya gemetar, saat membayangin kegelapan yang bakalan menutupi dia. Gandari bersumpah mau nutup mata seumur hidupnya, biar bisa hidup bareng dan rasain apa yang dirasain suaminya. Sebelum pernikahan dimulai, Pandu puji-puji kehebatan kakaknya loh. Katanya Destrarastra bisa lihat dan rasain hal yang gak terlihat. Destrarastra jawab, lo nggak bisa lakukan yang gue lakukan, soalnya lo nggak lahir buta lo. Kedua pangeran itu tuh kelihatan banget akur banget. Pas pesta pernikahan berjalan, keluarga Gandhara masuk ke ruang pernikahan. Destrarastra bilang ke Pandu, gue udah dengar suara gelang kaki calon istri gue loh. Tapi nggak lama, semua orang di ruangan tuh tiba-tiba diam dan sunyi total. Bikin Destrarastra bingung banget. Dia tanya ke Pandu, tapi Pandu juga bingung mau jawab apa. Pas semuanya bingung, termasuk Pandu dan Destrarastra, Ratu Satyawati jadi agak marah lihat Gandari yang nutup mata. Dia ngira itu tuh penghinaan buat bangsa Kuru. Raja Subala coba jelasin ke Ratu Satyawati tentang sumpah yang diambil putrinya. Destrarastra jadi marah banget, tanpa mikir lama langsung nolak Gandari saat itu juga. Seorang wanita yang berani menghina kebutaanku takkan bisa menjadi istriku. Gandari minta izin ke semua hadirin buat jelasin alasan dia mau nutup mata seumur hidup. Dia bilang, gue cuma mau rasain apa yang dirasain suaminya. Orang nggak bisa rasain sesuatu kalau nggak jalani langsung kan? Bisma nyari-nyari Gandari buat batalin sumpahnya, tapi Gandari tetap nggak mau. Dia bilang, Pak Bisma lebih ngerti nilai dari sumpah kan? Debat antara dua kerajaan tuh nggak pernah habis-habisnya. Akhirnya, Ibu Ratu Satyawati minta ke Guru Kripa buat kasih solusi. Sang Brahmana itu bilang, kalau suami dan istri nggak ada keserasian, keturunannya juga nggak bakal bagus. Tapi buat hormatin sumpah, mending Pangeran Destrarastra terima Putri Gandari dengan sepenuh hati deh. Terus pernikahan mereka pun dilangsungkan dengan bijak dan penuh haru. Malam harinya, Gandari yang ditemenin Sukda nanya soal penampilannya. Sukda jawab, perhiasan putri tuh keren banget loh. Ada berbagai berlian dan rubi yang bikin menawan. Tapi Gandari khawatir itu bakal bikin suaminya inget sama kebutaannya.
Bisma merasa bersalah banget soal pernikahan Gandari dan Destrarastra. Sampai akhirnya dia ke rumah ibunya, Dewi Gangga. Dia tanya ke ibunya apa yang dia lakuin itu salah atau enggak. Ibunya jawab, yang lo lakuin udah bener banget putra, lo nggak salah sama sekali. Walaupun rasanya kayak nggak pas sama apa yang dia lakuin, Bisma tetap percaya sama kata-kata ibunya. Di Hastinapura, Dewi Ambika sama Dewi Ambalika lagi ngobrolin sumpah yang diambil Gandari. Ambalika bilang, gue setuju sama Guru Kripa loh. Kita harus hormatin sumpah ya. Sedangkan Ambika tanya, kalau gitu apakah pengorbanan Gandari ini cuma bentuk protes aja? Soalnya banyak banget wanita yang ngorbani di kerajaan ini loh. Menurut Ambika, yang paling penting itu pendapat Destrarastra sendiri. Malam pertama mereka, Destrarastra yang udah ditunggu Gandari di kamar mau uji coba adik perempuannya. Dia suruh Gandari mendekatinya. Gandari yang belum terbiasa nutup mata jalannya hati-hati banget, tapi tetap nabrak benda di sekitarnya. Bikin Destrarastra kecewa dan marah banget sama sumpahnya. Dia suruh Gandari buka penutup matanya, tapi Gandari jawab, kalau gue buka, gue langsung masuk ke api suci deh. Bikin Destrarastra makin jengkel. Padahal dia udah nyiapin perhiasan khusus buat istri barunya loh. Akhirnya dia buang benda itu di kamar. Malam itu juga, Bisma sama Ratu Satyawati ngobrolin persiapan pengangkatan raja, jenderal, dan perdana menteri. Ratu Satyawati paksa banget, Destrarastra cuma bisa jadi raja, nggak boleh jadi jenderal. Pandu pasti jadi jenderal yang hebat buat lindungin kakaknya. Dan Vidura bisa jadi perdana menteri deh. Tapi Bisma khawatir, kalau Destrarastra udah jadi raja, apakah dia mau angkat Vidura? Kayaknya dia lihat Vidura beda banget loh. Lalu Ratu Satyawati nyakitin dia. Jangan khawatir, kita akan atur jabatan jenderal dan perdana menteri duluan sebelum penobatan raja baru Hastinapura. Dengarkan aku, Bisma. Keesokan harinya, Vidura datang ke Bisma minta izin dan juga wajangan buat jabatan perdana menteri yang mau dia emban. Bisma bilang, lo harus pilih kebenaran ya, dengan itu lo akan dapat cahaya dan cinta. Sementara Pandu juga minta izin dan doa ke ibunya, Dewi Ambalika. Ibunya mendoakan, semoga posisi yang lo emban bersinar kayak singgasana kerajaan ya. Di sisi lain, Destrarastra udah mulai bayangin dirinya jadi raja. Dapat banyak penghormatan dan puji dari rakyatnya. Udah siap nih. Hidup Raja Destrarastra! Hidup! Destrarastra lagi nyimak bayangan dirinya jadi raja di Hastinapura tuh. Tiba-tiba Gandari sama Sangkuni datang deh. Destrarastra langsung kesal dan tanya siapa aja yang datang sana. Gandari hampir mau jawab, tapi langsung ditahan sama kakaknya. Pas itu juga Ratu Ambika datang, ngajakin anaknya cepet siap, dan langsung ke istana setelah prosesi sumpah Pandu sama Vidura selesai. Ratu Ambika juga ngajakin Gandari ikut ke istana. Tapi Destrarastra langsung nada ketus bilang, Bu, kasih tahu aja Gandari jangan nyertainya aku ya. Takut kecepatanku terganggu. Terus dia langsung pergi aja. Sangkuni coba menenangkan Gandari dan bilang, tenang aja, mereka dari Kuru nggak mungkin bisa duduk di singgasana tanpa kamu kok. Di ruang sidang istana Hastinapura, Pandu sama Vidura masuk buat ambil sumpah jabatan sebagai jenderal dan perdana menteri. Mereka jalan bergantian ya, duluan Vidura baru Pandu. Vidura mulai dulu nih, aku sumpah bakal tanemin keadilan dalam kecerdasanku. Bakal cari dan taatin kebenaran seumur hidup. Kebenaran jadi dasar hidupku. Dan tahta Hastinapura jadi tuan yang kujunjung. Semua hubungan dan keinginanku jadi nomor 2 aja, aku bakal lebih berani dan tegas jalanin tugasku. Terus giliran Pandu, aku sumpah bakal tanemin dedikasi dalam kecerdasanku, bakal punya kesabaran dan keberanian. Aku juga bakal lindungi rakyat dan memimpin dengan kebenaran. Terus mereka berdua bareng bilang, kita bakal hidup penuh perjuangan. Tiba-tiba Pangeran Destrarastra masuk ke ruang sidang, diikuti beberapa orang. Dia udah siap banget, langsung maju nemuin Bisma yang udah nungguin di dekat singgasana. Pas Bisma mau kasih pedang sebagai simbol penobatan raja, tiba-tiba Vidura ngacung tangan buat hentikan. Dia bilang, orang yang buta dari lahir nggak pantas jadi raja loh. Ini tertulis jelas di kitab Hastinapura. Dengerin itu semua orang jadi kaget banget. Ratu Satyawati langsung tanya tentang itu, tapi Vidura jawabnya jelas banget. Destrarastra yang marah parah langsung pergi meninggalkan ruangan, Pandu mengejarnya buat menenangkan. Tapi malah dituduh sama Destrarastra bilang, kamu pasti sama Vidura sekongkol buat gusur aku kan? Kamu sendiri yang mau jadi raja kan? Dia malah suruh Pandu pergi sebelum kemarahannya bikin dia salah tangan bunuh Pandu.
Terus Destrarastra pergi begitu aja, tinggalin Pandu sendirian. Vidura jelasin tuh, buat memimpin kerajaan, butuh raja yang lengkap banget biar rakyatnya makmur. Ratu Satyawati tanya lagi tentang hak Destrarastra karena dia anak tertua dinasti. Vidura jelas-jelas bilang, hak itu ada kalau semua anak punya kesetaraan. Tapi kalau kondisinya kayak gini, anak lain juga bisa dapetin haknya loh. Terus tiba-tiba Pangeran Sangkuni santai aja nanya Vidura. Jadi siapa yang layak jadi raja ya? Bukannya kamu sendiri Vidura? Bisma yang udah tua itu coba nahan Sangkuni biar jangan ikut campur. Tapi Ratu Satyawati juga pengen jawaban yang jelas dari Vidura. Akhirnya Vidura sarankan kalau Pandu yang dinobatin jadi raja. Pandu yang baru aja balik dari mengejar Destrarastra dengerin itu langsung kaget dan kepalanya digeleng-geleng. Dia bilang tuh nggak mau banget nyolong hak kakaknya. Setelah keluar dari sidang Hastinapura, Destrarastra langsung marah besar sama istrinya Gandari. Dia merasa diperlakukan gak adil banget sama keluarganya. Bahkan mikir Pandu sama Vidura udah jadi konspirasi buat merebut posisi raja yang seharusnya jadi miliknya. Sementara itu di sidang Hastinapura, setelah Vidura tunjukin Pandu jadi raja, Pandu tuh bener-bener bingung dan dilema banget. Soalnya dari kecil aja dia selalu nganggap dirinya cuma pelayan buat kakaknya Destrarastra. Tapi semua orang yang ada di sidang tuh nggak ada yang lain mau, malahan minta-minta Pandu buat jadi raja. Bahkan Bisma yang agung aja nyuruh Pandu buat bersedia. Akhirnya deh penobatan Pandu dimulai, dan dari saat itu dia jadi raja kerajaan Kuru. Di tempat lain di Hastinapura, Sangkuni tuh merasa semua keputusan ini itu kayak penghinaan buat kerajaan Gandhara dia. Ayahnya Raja Subala mau ajakin dia balik ke Gandhara, tapi dia nolak banget. Dia bilang tuh harus ada pembalasan buat penghinaan yang ditimpain ke adiknya Gandhari. Terus dia langsung menusuk dadanya sendiri pakai belati. Buat jadi tanda bahwa dari sekarang mulai, dia bakal balas semua sakit hatinya.